Halo, perkenalkan nama saya Irma Baleare. Saya dari kelas 10 dengan program keahlian usaha layanan pariwisata. Pada video ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi pada bab 4 mengenai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya akan menjelaskan unit 1 dengan topik Paham Kebangsaan Nasionalisme dan Menjaga NKRI. Pada pembelajaran unit ini, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofi paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus wilayah. Biarkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh The Founding Fathers atau para pendiri bangsa. Dengan begitu dapat menemukan rasa cinta pada NKRI. Dasar-dasar filosofi paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Paham kebangsaan dan nasionalisme menekankan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman wilayah. Hal ini mengharuskan pengembangan solidaritas dan kebersamaan di antara berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, keadilan dan kesejahteraan. Konsep keadilan sosial menjadi dasar dalam menjaga keutuhan NKRI atas kasus wilayah. Penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian sumber daya dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Ketiga, kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa keputusan terkait kasus wilayah harus melibatkan partisipasi aktif dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan konsultasi publik yang adil dan transparan. Yang keempat, hukum dan persatuan. Menjaga keutuhan NKRI dalam konteks kasus wilayah membutuhkan penghormatan terhadap hukum dan prinsip persatuan. Penyelesaian konflik wilayah harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan mengutamakan dialog, negosiasi, dan resolusi damai. Dalam menjaga keutuhan NKRI atas kasus wilayah, pemahaman terhadap dasar-dasar filosofi ini membantu membangun kesadaran akan pentingnya persatuan, keadilan, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap hukum. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marian Jalinelang. Saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk unit 1. Para pendiri bangsa merumuskan konsep kebangsaan Indonesia melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Konsep kebangsaan didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu 1. Persatuan. Para pendiri bangsa sangat menekankan pentingnya persatuan dan keberagaman. Mereka menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, mereka mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. 2. Keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial juga menjadi landasan konsep kebangsaan para pendiri bangsa, meyakini bahwa keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup pembagian yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan terhadap perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia untuk semua warga negara. 3. Demokrasi. Para pendiri bangsa Indonesia mengedepankan prinsip demokrasi sebagai landasan sistem pemerintahan. Mereka meyakini bahwa keputusan yang berkaitan dengan negara harus melibatkan partisipasi aktif dari rakyat. Prinsip ini mencerminkan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Salah satu poin penting dalam konsep kebangsaan adalah prinsip kedaulatan rakyat. Para pendiri bangsa Indonesia meyakinkan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga negara. Dan pemimpin yang dipilih harus bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Yang kelima, nasionalisme. Para pendiri bangsa juga mendorong semangat nasionalisme yang kuat di antara rakyat Indonesia. Mereka mempromosikan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, serta kebanggaan terhadap identitas nasional, sejarah, dan kebudayaan Indonesia. Konsep kebangsaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini menjadi landasan kuat bagi pembentukan dan pembangunan negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut harus dijaga dan dipelihara dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan sistem pemerintahan
di negara Indonesia hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Unika Jawa. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada unit 2 dengan topik NKRI dan kedaulatan wilayah. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep, sejarah, fakta, dan regulasi NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dengan demikian, peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yabe Sudambuan dari kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi pada unit yang kedua tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Konsep NKRI terkait sengketa batas wilayah melibatkan sejarah, fakta, dan regulasi. Sejarahnya bermula dari masa kolonial, di mana kekuatan kolonial seperti Belanda, Inggris, dan Portugis berusaha menguasai wilayah di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tugas besar muncul untuk menyatukan dan menegakkan kedaulatan wilayah, termasuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Fakta-fakta yang terkait dengan sengketa batas wilayah Indonesia meliputi perbedaan tafsir perjanjian sejarah, kesalahan penandaan batas wilayah, klaim historis, permasalahan etnis atau agama, serta sengketa ekonomi seperti hak atau sumber daya alam. Fakta-fakta ini menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa. Regulasi terkait sengketa batas wilayah melibatkan hukum nasional dan perjanjian internasional. Secara nasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengatur kedaulatan dan wilayah Indonesia. Regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan negara lain. Di tingkat internasional, Indonesia terlibat dalam perjanjian seperti UNCLOS 1982 yang mengatur penggunaan laut dan hak-hak maritim. Demikian, konsep NKRI terkait sengketa batas wilayah melibatkan pemahaman sejarah, fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa, dan regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah. Berikut adalah beberapa contoh sengketa batas wilayah yang melibatkan NKRI. Yang pertama, sengketa Laut Cina. Setelah Indonesia mengklaim Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan berdasarkan fakta bahwa kepulauan tersebut terletak dekat dengan wilayah Indonesia dan termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Regulasi yang menjadi dasar penyelesaian sengketa ini adalah UNCLOS 1982. Yang kedua, sengketa perbatasan dengan Malaysia. Terdapat sengketa batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia, misalnya di Laut Sulawesi dan Laut Malaka. Fakta-fakta yang terkait meliputi perbedaan penafsiran perjanjian sejarah, kesalahan penandaan batas, dan klaim hak sumber daya alam. Penyelesaiannya mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta perjanjian internasional termasuk UNCLOS 1982. 3. Sengketa perbatasan dengan Timor Leste. Setelah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, terjadi sengketa batas wilayah darat antara kedua negara. Fakta-fakta yang muncul meliputi perbedaan tafsir perjanjian sejarah dan klaim historis. Penyelesaiannya melewatkan regulasi nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, perjanjian internasional, dan proses negosiasi bilateral. 4. Sengketa pulau-pulau kecil di perbatasan. Terdapat sengketa kecil terkait klaim wilayah di beberapa pulau kecil di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti Papua Nugini dan Australia. Fakta-fakta yang menjadi dasar sengketa ini mencakup klaim historis dan penafsiran seperti perjanjian sejarah. Penyelesaiannya melibatkan regulasi nasional dan perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982. Sengketa batas wilayah seringkali kompleks dan melibatkan faktor-faktor yang beragam. Penyelesaiannya memerlukan analisis fakta, interpretasi hukum, dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Regulasi baik dari tingkat nasional maupun internasional menjadi panduan dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Sekian penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Hartika Umar. Saat ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada unit 3 dengan topik sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.
Pada unit ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akan sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan praktik baik sebalik sikap dan keikutsertaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Perkenalkan, nama saya April Londong. Saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk unit 3. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia melibatkan beberapa pulau di Laut Natuna dan Selat Malaka. Dipicu oleh warisan kolonial, klaim pulau-pulau di Laut Natuna, persaingan sumber daya alam, isu identitas etnis, dan proses penyelesaian yang kompleks. Warisan kolonial dari Belanda dan Inggris pada abad ke-19 menjadi akar sengketa ini. Batasan ditetapkan tanpa mempertimbangkan faktor geografis dan etnis. Setelah merdeka, kedua negara mewarisi batas-batas ini, menyebabkan ketegangan. Klaim terhadap pulau-pulau di Laut Natuna menjadi poin sengketa. Indonesia mengklaim berdasarkan asas uti posititis juris, mengakui perbatasan saat kemerdekaan. Namun Malaysia mengklaim berdasarkan intervensi Perjanjian Batas Inggris-Belanda tahun 1891. Perselisihan ini memperumit penyelesaian. Sumber daya alam wilayah sengketa seperti minyak dan hasil laut melimpah meningkatkan persaingan antara kedua negara dalam menguasai sumber daya tersebut. Isu identitas etnis juga mempengaruhi sengketa ini. Banyak kelompok etnis Melayu tinggal di kedua sisi perbatasan dan klaim wilayah melibatkan komunitas dengan afiliasi budaya atau kekerabatan di kedua negara. Hal ini memunculkan isu sensitif terkait identitas etnis dan nasionalisme. Proses penyelesaian melalui perundingan bilateral, konsultasi pihak ketiga, dan arbitrase internasional telah dilakukan, namun sengketa ini masih berlanjut dan belum mencapai penyelesaian final yang diterima secara luas.